Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Dalam pertemuan pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi, belajar bersama Bapak Ibu semuanya dalam hal khususnya pemanfaatan teknologi Schoology. Kita tahu bahwasanya di era revolusi industri 4.0 ini yang udah semakin canggih dalam hal teknologi dan juga berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak hal-hal yang harus kita manfaatkan hal-hal teknologi ini, terutama dalam hal adanya pandemi COVID-19, sehingga banyak khususnya para mahasiswa ini banyak yang dirumahkan, khususnya untuk guru juga ya, guru, para dosen juga, sehingga harapannya dengan pemanfaatan ini harapannya bisa bermanfaat kelak nantinya. Jadi Schoology ini termasuk e-learning yang diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar, baik berfungsi sebagai suplemen, komplement maupun substitusi pembelajaran konvensional. Jadi perkembangan teknologi ini dalam bidang pendidikan ya, khususnya itu bermunculan dari tahun ke tahun, khususnya dalam hal LMS ya, Learning Management System, yaitu merupakan sebuah software atau teknologi berbasis web yang digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan menilai proses. Jadi Schoology ini merupakan suatu LMS yang gratis, memungkinkan kolaborasi secara online antara siswa, dosen dengan siswa, ataupun guru siswa, bahkan dengan orang tua. Sepadan dengan hal tersebut, hasil penelitian SICAT membuktikan bahwa teknologi LMS ini sangat bermanfaat ya. Jadi sangat bermanfaat, efektif digunakan untuk menerapkan blended learning. Jadi dalam hal ini ya, kita tahu bahwa dalam Schoology ini terdapat platform inovatif yang mana ada di New York ya, tahun 2019 dikembangkan, ada di Amerika, New York ya. Dengan demikian, Schoology adalah sebuah layanan gratis yang menggunakan konsep pengelolaan pembelajaran sosial yang digunakan untuk membangun lingkungan belajar online yang aman untuk berbagi informasi serta fitur-fitur konten yang lengkap. Nah, dalam perkembangannya, Schoology ini mempunyai kelebihan. Jadi kita tahu mungkin ya, Schoology ini kan termasuk dari LMS. Jadi banyak LMS yang sudah bermunculan ya, seperti kayak Google Classroom dan hal lainnya, jadi Camilo dan lainnya ya. Namun Schoology ini jika dibandingkan dengan lain, yang pertama itu mempunyai kelebihan yaitu stay connected, yaitu guru dapat atau dosen ya mengirim perubahan ke course. Jadi course ini kursus ya, grup serta pesan pribadi, dan memberikan umpan balik pada siswa dan mengatur acara dengan antarmuka Schoology pada perangkat mobile mereka. Extend class time. Siswa dapat melihat pelajaran secara online, berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka, dan dapat belajar secara mandiri melalui perangkat mobile mereka. Yang ketiga, manage on the go. Jadi melalui Schoology ini dapat dengan mudah mengabsen. Jadi Schoology ini udah dapat absennya ya. Ketimbang yang lain itu kan kadang ada yang tidak ada absen ya. Dia bisa digunakan untuk absen, membuat penugasan, berdiskusi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu leverage iOS and Android device ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menggunakan aplikasi Play Store yang ada di HP. Bagaimana kalau untuk pemanfaatan Schoology? Yaitu langkah-langkahnya. Bisa untuk membuat akun, contohnya sebagai berikut. Bisa semuanya bisa buka www.schoology.com. Setelah selesai, nanti akan muncul tampilan ini. Jadi di tampilan itu ketika Bapak Ibu semuanya klik sign up, jadi ada aplikasi sign up, ada aplikasi login. Bagi yang belum punya, masuk sign up. Bagi yang udah punya, login aja ya. Tapi kalau yang belum punya, klik sign up. Nah, di situ ada 3 pilihan. Itu ada instruktur, jadi untuk guru ataupun dosen. Terus ada untuk student, siswa, dan satunya lagi untuk parent ya, untuk orang tua. Jadi ternyata Schoology ini juga bisa digunakan untuk orang tua juga ya. Jadi akun yang diberikan oleh guru nanti bisa dibuka oleh siswa dan orang tua.
Nah, bagaimana kalau untuk membuat akun jadi seorang student, jadi siswa ya ataupun mahasiswa. Nah, ketika udah masuk ke situ, masukkan kode dari guru itu, misal mata pelajaran apa ada kode 10 digit. Nah, nanti akan diberi di situ masuk. Jadi seperti kayak kemarin ya, saya menjelaskan tentang Google Classroom ya. Jadi kalau itu tinggal masukkan, setelah itu nanti dapat email dan lain-lain, udah bisa masuk. Bagaimana kalau untuk jadi seorang guru instruktur ya? Itu setelah masuk ke situ nanti email password akan muncul tampilan berikut, jadi mengisi kolom. Jadi setelah mengisi kolom tersebut tinggal masukkan ya kategorinya, terus state-nya. Kategori ini yang dimaksud ini country ya, maksudnya ya, country-nya negara mana, state-nya city, kota mana, schoolnya itu dari mana ya, sekolahnya ya. Jadi Bapak-Ibu semuanya tinggal masukkan itu semua ya. Setelah masuk ke situ, untuk mengubah profil, bagaimana untuk mengubah profil? Jadi tinggal masukkan aja untuk mengubah profil, masukkan ke jendela ya. Jadi di jendela berupa search. Jadi ada pojok kanan atas itu ada berupa kayak kaca pembesar itu untuk search, yaitu mencari, terus app center, kalender, email, ada tanda lonceng, ini tanda ketika ada pesan masuk ataupun ada pemberitahuan, jadi kayak seperti Facebook. Karena Schoology ini termasuk dimasukkan seperti kayak media sosial, yaitu media Facebook ya. Jadi sangat canggih ya, bukan hanya LMS saja tapi bisa kayak seperti media sosial Facebook. Nah, klik di pojok kanan itu nanti kayak seperti akun Facebook, jadi ada nama itu masuk, ada pilihannya your profile. Jadi jika Bapak ingin mengganti foto, terus ini yang di bawahnya nama sekolah Bapak Ibu yang tadi udah masukkan, setting itu untuk menyeting Bapak Ibu. Nah, ini untuk logout ya, logoutnya Bapak Ibu jika ingin keluar ya. Nah, kemudian kalau udah pilih your photo, klik your profile. Nah, pilih add your photo ya, pilih foto di komputer untuk di udah selesai. Nanti Bapak Ibu akan ganti ke fotonya. Nah, bagaimana fitur-fitur yang dimiliki oleh Schoology? Jadi tadi kan pojok kanan atas, nah ini pojok kiri atas ya. Nanti kita masuk, kita langsung praktek nanti ya setelah ini. Ada menu upgrade, ada menu course, ada menu group, ada menu result. Jadi menu ini berbagai macam ya. Ada menu upgrade di sini. Ada menu upgrade, ini merupakan untuk mengupgrade info tentang lainnya. Course ini untuk fasilitas untuk membuat kelas, mata pelajaran. Grup ini untuk kelompok, yaitu fasilitas untuk membuat kelompok dalam pengelompokan suatu tugas. Gimana research, sumber belajar, yaitu fasilitas yang berusaha untuk menyajikan sumber belajar. Nah, bagaimana untuk membuat course di Schoology? Jadi Bapak Ibu ketika udah masuk di aplikasi tersebut, Bapak Ibu masuk yang tadi ya. Tadi kan ada menu upgrade, course. Nah, pilih yang course, habis itu klik create ya. Nanti akan muncul kolom berikut setelah selesai. Jadi ini course name-nya apa, section name-nya apa. Course name ini untuk misal tahun ajaran 18-19 ya, tulis ya. S2 itu semesternya, year-nya itu untuk kelas, ini untuk kurikulumnya. Jadi bisa enak itu, jadi untuk semua file-file ataupun apa. Terus section name-nya itu untuk kelasnya. Subjek karya itu untuk mata pelajarannya ya, sains ataupun apa, terus sosial ataupun geografi itu math ya. Levelnya itu untuk kelasnya. Nah, ini untuk yang yang gratis. Kalau ini yang berbayar ini ada fasilitas lainnya ya. Kelebihan sistem ini bisa ditambahkan kelas-kelas lain, jadi banyak kelas. Tapi kalau yang gratis hanya satu kelas, tidak buat satu gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat soal di Schoology? Tadi kan udah membuat course. Nah, ketika Bapak Ibu udah masuk membuat contoh, tadi saya membuat course-nya 18-19 S2 year 7 fisik Haiman nama. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal masukkan ya folder contohnya. Ketika Bapak Ibu klik kanan, klik material ya di sini ya. Ketika ada di sini ada material, update, grades dan lain-lain ya. Nah, material, grade book, grade setup, materi dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu ini nanti akan muncul tampilan ini. Nah, di tampilan ini Bapak Ibu tinggal kalau ingin membuat sebuah folder, tinggal pilih warnanya dan lain, apa judulnya dan lain. Ini contoh ibu, saya
terus pretest, bab 1, bab 2, UTS dan lain-lain. Nah, ketika ingin add assignment tinggal klik assignment ya. Untuk tes kuis, terus ada saya kuis dan lain-lain. Jadi klik add pack, link dan lain-lain. Jadi begitu. Terus lanjut bagaimana kita tahu di tampilan yang kita buat tadi course. Nah, ini ada tampilan berupa material update. Kalau material itu berupa materi ya, tadi yang kita masukkan. Jadi anak-anak nanti akan mengerjakannya, klik di material. Update ini untuk mengupdate status dengan update tentang informasi lainnya dari Bapak Ibu semuanya. Gradebook ini berupa nilai, jadi anak-anak jika sudah menyelesaikan pembelajarannya nanti akan muncul nilai di sini. Jadi nilai-nilai yang ada di sini nanti akan muncul di sini. Jadi grade setup di sini ya, ada grade setup. Nah, ini untuk nilai-nilai, jadi kalau bisa ditambahkan berupa UH akan muncul otomatis UH, UTS. Nah, bagaimana muncul nilai-nilai otomatis? Nah, nilai-nilai otomatis itu didapatkan ketika Bapak Ibu semuanya punya grade setup di sini. Jadi di sini grade setup ya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti akan dapat yang grade setup ya. Grade setup yang dimaksud ini. Jadi Bapak Ibu nanti ketika klik akses kode di situ nanti akan ada akan otomatis ya. Akan otomatis ini. Jadi akses kode ini yang di bawah ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat course ini nanti akan muncul ini kelas 7B. Akses kode. Jadi orang tua ataupun siswa bisa masuk ke sini ya. 7C ini akses kodenya. Jadi sangatlah mudah sekali. Jadi sangatlah bermanfaat untuk dalam hal ini ya. Jadi sangat tidak rugi, malah sangat beruntung, bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan Schoology ini. Nah, contoh ketika ada UH di sini ya, ada ulangan harian, di sini Bapak Ibu ada UTS, ada tugas dan lain-lain. Jadi bisa digunakan ya untuk hal-hal lainnya ya. Jadi sangatlah bermanfaat ya ketika Bapak Ibu semuanya untuk mengerjakan dalam hal ini ya. Jadi itulah dalam Schoology tadi ya, ada fitur-fiturnya. Jadi bagaimana kelebihannya, bagaimana untuk membuat course, kemudian bagaimana untuk cara membuat course tadi ya, untuk membuat kelas, membuat course di situ ya, kelas itu course itu kursus kelas ya. Ini dapat akses kode, kodenya itu dibagi kepada siswa ataupun mahasiswa Bapak Ibu semuanya. Setelah itu dimasukkan nanti akan muncul di situ. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan ya. Di samping itu kan di menu setelah Bapak Ibu buat course tadi ya, kalau misal sebelum masuk kan ada pojok kanan atas berkaitan dengan untuk mengubah profil, pojok kiri atas berkaitan dengan update grup, tentang course, membuat kelas dan lain-lain. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai membuat course yang tadi ya, yang sangat mudah sekali ya, dengan mengetikkan kelas, nama dan lain, nanti akan muncul ya berupa material untuk materi, update, gradebook ini untuk bisa penelitian, grade setup itu untuk